Oke, selamat datang di channel Casual Gamer. Kali ini setelah merakit part 1, part 2 sama part 3, sekarang kita waktunya untuk tes run Tamiya Honda E. Ini bannya aku pakai yang kalau orang-orang bilang ini hard. Ada dapat velgnya juga sih kemarin. Tapi aku nggak pakai velgnya, pakai velgnya bawaannya Honda E. Bannya katanya bannya yang kalau merah marun ini super hard atau gimana lah. Dinamonya aku pakai yang das yang 2020. Dinamonya pakai itu. Tapi ini baterainya, ini aku pakai baterai yang mungkin sekarang baterainya udah lemah. Ini baterai soalnya baterai bekas. Kalau pakai baterai baru dia tidak bisa di lintasan. Dia pasti keluar dari lintasan mobilnya. Oke, langsung aja tes run. Mari kita coba. Oke, teman-teman, mau ngomong aja. Ini hasil dari runnya tadi. Kalau aku pakai baterai yang baru, baterai alkalin yang baru, dia pasti keluar dari lintasannya. Soalnya mungkin lintasannya kurang memadai, sama mobilnya ya belum yang dimodif apa-apa sih, belum dikasih misal FRP tak atau apa tah yang pemberat atau apalah itu namanya. Tapi untuk sementara ini untuk larinya sih puas aku. Tapi memang aku nggak pakai dinamo standarnya, aku pakai dinamo yang 2020. Mana ya, ini sih tak keluarkan dulu dinamonya. Nah ini aku kalau velgnya super itu udah velg gini, aku dapat beli sekalian, dapat velgnya ini tapi nggak aku pasang, mungkin untuk pakai ke Tamiya yang lainnya. Tak carikan dulu ya. Oke, nah ini dia tune part itemnya 95128 bintang 460 yang pakai Hyperdash 3 motor Japan Cup 2020. Aku pakai motor ini, nggak pakai motor yang bawaannya. Yo mungkin kalau mungkin pas weekend ya tak coba di nggoni tempat yang proper. Ada di tempatku itu lintasan Tamiya yang menurut aku sih proper, besar. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan di situ. Tapi entah mobilnya keluar atau enggak, aku nggak tahu. Cuma kalau pakai lintasan yang kecil tadi dia pasti keluar. Kalau pakai baterainya yang masih baru, masih ada istilahnya listriknya itu masih banyak. Kalau pakai yang ini tadi aku pakai baterai yang bekas. Baterai bekas ini tuh udah lemah, jadi larinya nggak terlalu kencang. Tapi kalau pakai yang baru, kalau pakai baterai baru, dia pasti larinya kencang. Pada saat di perpindahan lintasan, dia pasti lari, pasti keluar lintasan, pasti wes. Entah kurang pemberat, mungkin kurang pemberat atau kurang dimodif, aku kurang tahu ya. Soalnya aku juga baru pertama kali main. Sebenarnya sih dulu udah pernah main. Cuma gimana yo, untuk keterbatasan dana, ya bukan Tamiya asli sih, ya kayak merek Audi, Goke, sama yang lain-lain. Ini kan aku pakai Tamiya asli, memang kan dari segi kualitas plastik terus dilihat dari build quality-nya itu lebih bagus dari Tamiya. Oh ya, untuk kalau mau pengen tahu untuk part number bannya ini sama velg yang emas tadi, ini aku kasih tahu. Ini part numbernya 95505 fully coiled mini 4WD 25 anniversary retire and good blade build. Lah aku pakai ini harganya kalau nggak salah
berapa ya, aku lupa ya, 40-an kalau tidak salah, 40 atau 30-an, lupa aku. Ini juga sama, dinamonya 46-an kalau tidak salah, kurang lebih segitu. Ini aku beli di Shopee sekalian sama Tamiya juga sih, satu toko. Beli di Shopee di Tamiya Racing Factory. Toko namanya Tamiya Racing Factory. Nah, di situ ada. Tapi yang untuk mobil Honda E ini udah sold out, udah ndak ada, udah habis. Kemarin itu masih ada, tapi setelah aku ya bukannya gimana ya, mungkin banyak yang ya lumayan sih yang ya awal-awal YouTube lah, lumayan yang lihat tuh, mungkin akhirnya banyak yang beli karena mungkin unik nih. Ini kalau kalau pakai kunci bawaan dari bodinya itu gini kan, kayak knalpotnya diputer ke sini kalau mau dibuka, kalau mau ngunci diputer ke sini aja, nanti ngunci sendiri dia. Agak sulit, nah agak sulit memang, soalnya aku kan gemuk, tangannya besar, jadi mungkin bagi yang mungkin tangannya kecil-kecil itu mungkin lebih gampang kalau buka ini. Kalau aku sih agak sulit, tapi untuk segi estetika itu bagus sih. Jadi modelnya ini kayak knalpot gitu loh, bagus, aku suka. Kalau pakai bawaannya ya standar standar kunci bodinya Tamiya itu ya cuma hitam kan, ada dua kuncinya diputer gitu tok ae, nggak ada yang lain sih. Terus apa lagi, oh ya ini rollernya dapat dua atas bawah. Kemarin aku pada saat pasang-pasang itu ada yang ya namanya belajar, terus nggak kurang kurang lihat instruksi lah, jadi ada yang miss. Ini sasisnya pakai VZ sasis. Terus kalau untuk nah ini stiker, pasang stikernya sulit. Aku dari dulu nek masang stiker Tamiya aku nggak tahu bisa aku. Mesti jelek, mesti wis jelek loh. Kayak gini-gini nih jelek kan loh. Jelek ada kayak gini-gini nih. Mesti nggak bisa aku. Tapi nek temanku itu mesti bisa. Padahal yo aku lihat tekniknya aku sama, nggak pakai pinset atau apapun untuk buat naruh stikernya untuk menurut ya wis dia pakai tangan dulu, bagus ya. Nah aku nggak bisa aku. Oh kalau terus apa lagi ini? Oh iya, ini kok aku sih nggak tahu itu gini. Ini bolong ini. Ini bolong sih. Nah ini bolong. Nggak tahu sih buat apa. Apa gawe ngeringankan atau kurang tahu sih. Bolong, pokoknya bolong. Terus kalau untuk bobot ya menurutku sih lebih enteng daripada eh, Tamiya yang aku pegang dulu kayak Audi, Goke itu berat-berat, asli berat. Ini udah pakai baterai loh, masih menurutku masih enteng. Apa mungkin bahannya dari ABS itu ya, paling bisa enteng gitu. Kurang tahu sih, cuman nah ini aku sing entah aku yang salah pasang atau gimana yo. Ini kan nah ini loh, kemakan yang dalam, bannya itu kemakan yang dalam. Nah semua sama. Nah kemakan yang dalam kan ini juga kalau kalau ini memang apa, nah ini kan kemakan dalam. Nah ini kemakan dalam hasilnya. Nah ini apa aku yang salah pasang ini sih, istilahnya kurang lurus atau gimana. Cuma memang aku nggak punya alat buat masukkan ini supaya lurus papannya ini lurus gitu loh, nggak ada miringnya. Nah, nggak ada miringnya itu, cuma saya kurang tahu lagi. Tapi ya wis bagiku sih ya wis cukup lah, ya wis seneng sih buat untuk istilahnya apa ya, untuk pemain yang cuma ingin bahagia alias bukan benar-benar ingin terjun dalam hobinya, dalam hobi Tamiya ini sih gini wis cukup, aku wis cukup seneng aku. Cuman
Harapanku sih kalau ada rezeki pengen beli yang lain, aku pengen beli lain, pengen ngerakit yang lain kalau ada rezeki. Soalnya aku pengen beli yang Yaris juga. Yaris kan sasisnya beda, pengen beli yang itu aku. Terus ya wis tak buat gini untuk sementara, kalau nanti untuk apa, nanti kalau pada saat weekend tak bawa ke tempat, istilahnya gimana ya, apa namanya, pusat Tamiyanya lah, ada di tempatku ada. Jadi kayak ada lintasan Tamiyanya itu besar. Nanti kalau memang terlempar-lempar, eh, aku belikan pemberat dulu aja sementara. Kalau ininya tak biarkan aja wis. Dicoba beli pemberat dulu, kalau memang pemberat itu bisa, istilahnya bisa menanggulangi, ya aku tak beli yang lainnya lah. Tak beli nabung buat beli FRP depan, FRP belakang. Nanti tak buat gimana? Apa namanya? Set damper atau apalah itu namanya. Pokoknya sementing kalau aku sih yang penting main. Terus nggak ngikuti apa regulasi STO ta, STB atau gimana. Sementing aku have fun, cuma itu aja sih. Buat Britamia itu buat mainan aku, buat ngusir kejenuhan. Dah, itu wis review dari aku ya tentang Tamiya Honda E. Kalau mungkin teman-teman yang lihat video ini, kalau bisa ya wis di subscribe lah, saling-saling ya, meskipun videonya memang apa adanya ya, minta tolong di subscribe aja, hitung-hitung membantu lah, membantu atau menyemangati, setidaknya itu menyemangati buat buat bikin konten yang lain gitu. Oke, sekian dulu dari aku ya. Terima kasih sudah membaca, sudah melihat.